Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nuridaya dengan NIM 232040017, program studi Tadris Matematika kelas A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS metode numerik. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Pada pokok pembahasan yang pertama mengenai integrasi numerik, di dalam soal dijelaskan suatu sensus yang diadakan oleh DLLAJ terhadap suatu ruas jalan protokol menghasilkan tabel korelasi antara debit kendaraan yang melintasi jalan tersebut dengan jangka waktunya dalam hitungan jam, seperti di bawah ini. Jika jumlah mobil yang melintasi jalan tersebut sebanding dengan integrasi dari debit kendaraan yang melintasinya, maka hitunglah jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol tersebut siang hari atau malam hari selama periode dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 menggunakan metode rounded. Jadi, dalam soal ini diminta untuk menghitung jumlah total kendaraan pada siang hari atau malam hari selama periode T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 menggunakan metode rounded. Di sini saya mengambil data pada siang hari, yaitu mulai T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10. Untuk FT-nya mulai 74 sampai 142. Pertama-tama yang dilakukan yaitu menghitung nilai H. Nilai H di sini itu panjang intervalnya. Menggunakan rumus ini, HK sama dengan B min A per 2 pangkat K. K di sini yaitu tingkat pembagian dalam metode rounded. Di sini dimulai dari 0 sampai 3. Untuk menghitung nilai H, pertama B dikurangi A yaitu 10 dikurangi 1 per 2 pangkat K. 2 pangkat 0. Hasilnya 9. Untuk K sama dengan 1, nilai HK-nya 4,5. Untuk K-nya 2, HK-nya 2,25. Untuk K3, nilai HK-nya 1,125. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai A0, A1, A2, dan A3 menggunakan kaidah trapesium. Di sini mulai dari K0. K0 ini data yang digunakan itu T1 dan T10 saja. Dengan demikian H0-nya 9. Lalu untuk menghitung A0 di sini menggunakan rumus seperti berikut, yaitu H0 per 2 dikali F1 ditambah F0. Jadi H9 tadi dibagi 2 dikali nilai F1-nya 74 ditambah nilai F10-nya 142, hasilnya 972. Untuk menghitung A1, maka karena jaraknya tadi 4,5, jadi titik yang digunakan itu T sama dengan 1, T sama dengan 5,5, dan T 10. Untuk T sama dengan 5,5 kan di data awalnya kan tidak ada, cuma ada T5 dan T6. Maka untuk menghitung F5,5 menggunakan persamaan interpolasi Lanjar seperti berikut. Di sini menghasilkan 91. Lalu untuk menghitung nilai A1-nya menggunakan rumus seperti berikut, sehingga menghasilkan nilai A1-nya 895,5. Untuk A3 juga sama, tetapi di sini yang membedakan adalah nilai H-nya. Nilai H-nya di sini H2-nya sama dengan 2,25. Maka untuk titiknya yang dipakai itu 1, 3,25, 5,5, 7,75, dan 8,875. Karena nilai-nilai ini tidak ada dalam data asli, maka untuk mencari FT-nya menggunakan persamaan interpolasi Lanjar seperti yang tadi. Lalu untuk menghitung A2-nya menggunakan rumus seperti berikut.
menghasilkan nilai A2 yaitu 928,125. Lalu untuk K sama dengan 3, di sini nilai H3-nya itu 1,125. Jadi nilai T yang dipakai itu 1, 2,125, 3,25, 4,375, 5,5, 6,25, 7,75, 8,875, dan 10. Nilai F-nya dicari menggunakan persamaan interpolasi Lanjar. Untuk A3, ini caranya menggunakan rumus seperti berikut. Sehingga didapatkan nilai A3 920,8125. Dan ini kan sudah ketemu nilai A0, A1, A2, dan A3. Lalu dimasukkan ke dalam tabel rombak seperti berikut. Jadi dari nilai A0 tadi dimasukkan di sini 972 sampai A3. Lalu untuk menghitung B1, B2, B3, C2, C3, dan D3 menggunakan rumus seperti berikut. Untuk menghitung B1 di sini menggunakan rumus AK itu A yang awal data A0 ditambah buka kurung data yang awal dikurangi data A1 dibagi 2 pangkat 2 dikurangi 1 sehingga menghasilkan 870. Untuk B2 dan B3 ini tinggal ditarik saja. Untuk menghitung nilai C2 dan C3 menggunakan rumus ini sehingga menghasilkan nilai 943,6 dan untuk C3 nya 917. Lalu untuk menghitung nilai D3 juga sama menggunakan rumus ini, tetapi pangkatnya itu pangkat 6 sehingga menghasilkan 916,5778. Jadi ini merupakan hasil integrasi yang paling baik. Jadi dapat disimpulkan jumlah kendaraan yang melintasi jalan protokol pada siang hari selama periode T sama dengan 1 dan T sama dengan 10 adalah 916,5778 atau jika dibulatkan yaitu 917 kendaraan. Selanjutnya pokok pembahasan 2 tentang solusi persamaan diferensial biasa. Diketahui sistem persamaan diferensial biasa order 1 dy per dt sama dengan min 0,5y untuk y0 sama dengan 4 dan dz per dt sama dengan 4 min 0,3z min 0,1y z0 nya sama dengan 6. Hitunglah y 0,4 dan z 0,4 gunakan H sama dengan 0,2. Metode yang digunakan metode Runge-Kutta order 3. Oke, untuk penyelesaiannya di sini menggunakan rumus untuk menghitung nilai K1, K2, K3, YR plus 1 dan ZR plus 1. Dari soal diketahui nilai H sama dengan 0,2. Kita mencari nilai Y 0,4 terlebih dahulu. Karena di sini hanya 0,2, jadi T-nya 0 ditambah 0,2 sehingga 0,2 dan 0,4. Untuk nilai Y0 tadi berdasarkan soal yaitu Y0 sama dengan 4. Jadi dimulai dari 4. Selanjutnya menghitung nilai K1. Nilai K1 ini didapatkan dengan cara nilai H dikali dengan FYR menggunakan persamaan yang tadi min 0,5Y. Ini min 0,5 dikali Y nya 4 menghasilkan nilai K1 min 0,4. Untuk nilai K2 di sini menggunakan rumus H dikali FYR plus K1 per 2. Jadi nilai H nya tadi 0,2 dikali
min 0,5 dikali YR-nya 4 ditambah nilai K1 dibagi 2 sehingga menghasilkan negatif 0,38. Untuk nilai K3 menggunakan rumus H dikali dengan YR min K1 ditambah 2K2. Jadi nilai H-nya tadi 0,2 dikali negatif 0,5 dikali YR-nya tadi 4 dikurangi K1-nya min 0,4 ditambah 2 kali K2 2 dikali min 0,38 sehingga nilai K3-nya negatif 0,364. Lalu untuk menghitung yang T 0,4 tinggal ditarik ke bawah. Untuk nilai YR plus 1 di sini menggunakan rumus YR plus 1/6 dikali K1 ditambah 4K2 ditambah K3. Jadi YR-nya tadi 4 ditambah 1/6 dikali nilai K1 ditambah 4 dikali nilai K2 ditambah nilai K3 menghasilkan nilai YR plus 1 3,619333. Untuk T sama dengan 0,4 menghasilkan nilai YR plus 1-nya 3,274893 sehingga ketemu nilai Y 0,4 nya yaitu ini 3,274893. Selanjutnya mencari Z 0,4. Di sini nilai H-nya tetap pakai 0,2 sehingga T-nya yang digunakan 0, 0,2 dan 0,4. Untuk nilai Z itu Z0 berdasarkan soal Z0 nya sama dengan 6 sehingga dimulai dari 6 lalu menghitung nilai K1. K1 nya tetap menggunakan rumus yang ini 4 min 0,3Z kurangi 0,1Y. Ini nilai H tadi dikali persamaan yang tadi, nilai H-nya 0,2 dikali 4 dikurangi 0,3Z, Z-nya ini dikurangi 0,1Y. Y-nya pakai Y yang tabel sebelumnya di sini sehingga menghasilkan nilai 0,36. Untuk nilai K2 rumusnya H dikali YR plus K1 per 2 ZR plus K1 per 2. Jadi di sini nilai H-nya 0,2 dikali 4 dikurangi 0,3 dikali Z 6 plus K1 ini 0,36 dibagi 2 dikurangi 0,1 dikali Y. Y-nya pakai data sebelumnya plus K1 di sini dibagi 2. Hasilnya 0,3456. Untuk yang ketiga ini rumusnya menggunakan rumus YR min K1 plus 2K2 dan ZR min K1 plus 2K2. Nilai H-nya tadi tetap 0,2 dikali 4 dikurangi 0,3 dikali nilai Z-nya tadi 6 dikurangi K1 0,36 ditambah 2 dikali K2 2 dikali 0,3456 dikurangi 0,1 dikali Y, Y-nya 4 dikurangi K1 ditambah 2K2 sehingga menghasilkan 0,33504. Lalu untuk menghitung ZR plus 1 yang ini menggunakan rumus ZR plus 1/6 dikali K1 dikali ditambah 4K2 ditambah K3. Nilai ZR nya 6 ditambah
1/6 dikali nilai K1 ditambah 4 dikali nilai K2 ditambah K3. Hasilnya 6,345984. Untuk menghitung 0,4 tinggal ditarik ke bawah sehingga seperti berikut. Untuk nilai Z 0,4 ketemu hasilnya 6,679334. Jadi hasil dari perhitungan tadi dapat disimpulkan bahwa hasil Y 0,4 itu sama dengan 3,274893 dan untuk nilai Z-nya Z 0,4 itu sama dengan 6,679334. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.